Tribuners, saat ini saya sedang berada di depan kantor Kejaksaan Negeri Penajam Pasar Utara, dan ini terlihat keluarga korban pembunuhan sadis. Satu keluarga di Babulu, Penajam Pasar Utara mendatangi kantor Kejaksaan Negeri. Mereka datang karena tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum pada sidang kemarin hanya 10 tahun penjara terhadap terdakwa Junaidi. Nah, mereka ramai-ramai mendatangi kantor Kejaksaan Negeri karena merasa bahwa tuntutan 10 tahun itu sangat tidak adil untuk keluarga mereka. Ini terlihat mereka ini habis dari pengadilan negeri setelah mendapatkan mengikuti sidang pledoi, mereka langsung bergeser ke kantor Kejaksaan Negeri. Jadi situasi tadi mereka semua ingin masuk, tetapi hanya ada perwakilan, beberapa orang yang diizinkan masuk. Ada yang masuk tuh untuk bertemu dengan kejari itu hanya adiknya Pak Waluyo, ada Pak Mujiono dan Pak Putu. Mereka sudah masuk ke dalam. Ada beberapa orang lagi, ada Pak Erita juga masuk sebagai saksi kemarin. Ada yang lagi menunggu di sini. Jadi mereka tuh dari awal memang hanya menginginkan terdakwa itu dihukum mati, tapi karena terdakwa itu masih diadili dengan peradilan pidana anak, jadi tuntutan hanya bisa diberikan 10 tahun. Mereka datangnya semua keluarga korban, Pak Waluyo. Jadi terlihat juga pintu Kejaksaan Negeri dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Ini pihak keluarga. Ini mereka datang dari pagi benar-benar. Jadi kemarin juga mereka sudah pada saat selesai pembacaan tuntutan, mereka dipanggil oleh jaksa negeri untuk diberikan pengertian kenapa sampai tuntutan itu hanya 10 tahun. Mereka tetap datang hari ini untuk mencari keadilan. Jadi di sidang pledoi tadi atau pembelaan terhadap yang diberikan majelis hakim terhadap terdakwa dan penasihat hukumnya itu ternyata ada saksi-saksi yang meringankan. Nah, setelah pemberian kesempatan mereka untuk membela dan menyampaikan permohonan, sidangnya ditunda lagi sampai besok. Jadi besok itu masih ada agenda lagi, ya ini tanggapan dari penuntut umum terhadap permohonan atau permintaan keringanan dari penasihat hukum dan terdakwa sendiri. Ini ada keluarga juga menunggu, sana juga ada. Jadi tadi disampaikan oleh juru bicara Pengadilan Negeri Penajam bahwa ada saksi-saksi dari pihak keluarga terdakwa yang dihadirkan untuk memberikan permohonan. Jadi dia tidak memberikan kesaksian pada hari ini, dia hanya memberikan permohonan atau menyampaikan tanggapannya terhadap terdakwa. Jadi pada intinya menurut juru bicara Pengadilan Negeri bahwa pihak keluarga memang harus dihadirkan, pihak keluarga terdakwa maksud saya memang harus dihadirkan dalam agenda sidang pada hari ini. Terdakwa juga diberikan kesempatan untuk memohon dan katanya tadi meminta agar hukumannya diringankan. Tapi terdakwa maupun penasihat hukum hanya belum bisa dibeberkan apa yang mereka mohonkan atau keringanan apa yang mereka minta, atas dasar apa sehingga mengajukan permohonan tersebut.
Jadi dapat kami sampaikan juga Tribuners bahwa dalam pembacaan penuntutan ini kemarin hanya ada dua pasal yang dituntutkan terhadap terdakwa, yakni pasal pembunuhan berencana dan pasal pencurian dengan pemberatan. Jadi untuk pasal pemerkosaan itu memang sebelumnya dibacakan dalam didakwakan juga pada sidang perdana, tetapi itu kemudian tidak dimasukkan dalam tuntutan lantaran menurut Kepala Kejaksaan Negeri tidak ada pasal yang bisa mempidanakan pemerkosa mayat, karena pada saat si terdakwa Junaidi melakukan aksi menyetubuhi korbannya itu korbannya itu sudah dalam kondisi meninggal dunia. Nah itu juga terungkap di sidang ya, maksudnya fakta-fakta itu terungkap dalam persidangan. Nah ini kita sambil menunggu apa yang hasil dari pembicaraan antara keluarga dengan jaksa penuntut umum. Ini ada kakak iparnya korban, keluarga semuanya datang. Emang lebih ramai ini dari yang kemarin juga ada beberapa orang yang datang, tapi ini lebih ramai hari ini. Dan juga memang sempat terjadi debat ya kemarin antara pihak kejaksaan dengan keluarga korban, karena yaitu tuntutan 10 tahun itu bukan yang adil menurut mereka. Bahkan mereka juga pernah beranggapan bahwa hukuman mati pun gak akan adil sebenarnya, karena 5 nyawa yang mereka habisi sekali melakukan aksi itu 5 nyawa yang melayang. Nah, Tribuners dapat kami informasikan juga bahwa sidang terakhir atau pembacaan vonis dari majelis hakim itu sampai saat ini belum dijadwalkan, karena masih ada satu lagi, yaitu tanggapan dari penuntut umum terhadap pembelaan atau permohonan yang disampaikan oleh penasihat hukum dan terdakwa pada hari ini. Jadi besok akan berlanjut tanggapan dari penuntut umum, kemudian itu semua yang akan menjadi pertimbangan kepada majelis hakim agar majelis hakim untuk memberikan putusan atau vonis. Nah, pihak keluarga ini juga berharap bahwa putusan yang akan atau vonis yang akan diberikan oleh majelis hakim nantinya itu betul-betul sesuai dengan hati nurani, artinya tidak hanya berdasarkan normatif atau peraturan perundang-undangan yang mana ini kan masih ditangani dengan sistem peradilan pidana anak. Jadi pihak keluarga itu memohon kepada majelis hakim, berharap kepada majelis hakim agar putusan nantinya sesuai dengan hati nurani, karena kan kita ketahui bahwa majelis hakim itu memiliki kewenangan untuk menentukan putusan atau vonis terhadap suatu perkara. Ini kita lihat juga pihak keamanan sudah datang semua. Jadi itu di pintu kejaksaan itu sudah dijaga ketat ya oleh pihak kepolisiannya, nggak yang datang, yang boleh masuk itu dibatasi. Mereka sisanya menunggu di luar.
Ya, Tribuners, kami akan melaporkan perkembangan selanjutnya. Tetap saksikan live kami, karena setelah ini, setelah pihak keluarga bertemu dengan penuntut umum, jaksa penuntut umum, kita akan live-kan lagi hasilnya. Tetap nantikan live dari kami Tribuners. Selamat sore. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.